Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Senang sekali kembali kami hadir menjumpai Anda dalam program Solusi Menuju Sehat. Dan seperti biasa bersama saya Ayu Porotuo, selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan narasumber kita pemirsa mengenai masalah-masalah kesehatan dan tentunya edukasi terkait kesehatan. Dan spesial narasumber kita di malam hari ini sudah ada Dr. Gigi Lutfia Sahabudin, Master Kesehatan Masyarakat, yang juga merupakan Wakil Dekan 3 Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat Palu. Kita sapa dulu narasumber kita di malam hari ini. Selamat malam Bu Dokter. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah Bu Dokter, ini kayaknya makin tahun makin awet muda nih saya lihat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga tetap sehat walafiat. Amin. Dan tentunya juga pemirsa, doa yang sama untuk Anda semua yang sedang menonton saat ini. Seperti biasa, bagi Anda yang ingin bertanya begitu, silakan masuk nantinya di line interaktif kami di 0451 452 414. Dan di malam hari ini pemirsa, yang akan kita bahas dan kita perbincangkan malam ini yaitu mengenai pentingnya menjaga kesehatan mulut dan gigi. Nah, langsung saja kita bertanya dengan narasumber kita. Oke, Bu Dokter, kayaknya sebelum kita masuk ke seberapa penting sih menjaga kesehatan mulut dan gigi ini, kayaknya pemirsa di rumah perlu tahu dulu nih ilmu dasar tentang anatomi gigi seperti apa sih, Dokter? Ya, jadi tentunya menjaga kesehatan gigi dan mulut ini sangat penting karena kenapa? Makanan masuk utamanya ya dari mulut kita, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana juga kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut, yaitu sebagai fungsi pengunyahan, ya, fungsi pengunyahan. Ya tentunya kalau gigi kita sakit, mengunyah, termasuk makan ya tentu tidak enak. Ya, yang kedua juga, yang berikutnya yaitu fungsi estetik. Fungsi estetik. Ya tentunya ya mohon maaf kalau giginya hilang atau ompong, ya tentu ada rasa malu juga ya. Jadi ya memang menjaga kesehatan gigi dan mulut ini sangat penting ya. Karena insya Allah apabila kita mempunyai kesehatan gigi dan mulut yang sehat, insya Allah tubuh kita juga akan sehat seperti itu. Berarti memang salah satu yang utama kunci kesehatan tubuh kita adalah melalui kesehatan mulut dan gigi. Iya, kesehatan gigi dan mulut. Ya, karena itu awal masuk makanan kita ya lewat mulut kita gitu. Artinya kalau yang masuk saja sudah tidak higienis begitu, bagaimana nanti diolah oleh tubuh kita ya, Dokter? Nah seperti apa, ini saya lihat dokter sudah bawa alat peraga nih dokter. Kayaknya lebih lengkap lagi kalau ada giginya ya langsung ya. Nah ini saya lihat ada gigi sensitif nih, ada gigi sehat dan gigi sensitif. Ini boleh dijelaskan sedikit dokter? Ya, sebelum saya memasuki mengenai gigi sensitif, gigi sakit, saya menjelaskan yang lebih awal dulu yaitu kenapa sampai terjadi kelainan gigi, ya misalkan gigi berlubang itu ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor. Ada pertama itu faktor dari gigi itu sendiri ya, gigi tersebut apakah sehat, apakah ada mengalami gangguan pada saat proses pertumbuhannya, itu yang pertama. Yang kedua itu disebabkan adanya bakteri. Ya, di dalam mulut kita ini sebenarnya ada bakteri yaitu yang dikenal namanya flora normal. Ya, tapi ketika bakteri yang flora normal itu sudah berlebihan, itu juga akan mengganggu kesehatan gigi kita. Ya, bagaimana agar flora normal tersebut tetap dalam jumlah yang sama? Yang paling utama diingat itu yaitu kita harus menyikat gigi. Menyikat gigi, tentu menyikat giginya yang baik dan benar, dan minimal 2 kali sehari. Kapan 2 kali seharinya? Yaitu pagi idealnya sesudah sarapan. Ya pasti kita kalau mandi secara otomatis kita menyikat gigi ya. Tapi seharusnya sesudah sarapan. Kita menunggu sekitar 30 menit sampai 1 jam sesudah sarapan kita menyikat gigi. Kenapa harus kita tunggu? Karena setelah sarapan, setelah kita makan, proses pembentukan plak
atau plak itu adalah salah satu menyebabkan kerusakan gigi. Itu tumbuh selapis setelah 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu baru kita melakukan penyikatan gigi. Dan yang paling penting malam sebelum tidur. Kenapa malam sebelum tidur? Karena kalau sisa-sisa makanan tersebut kita biarkan sampai di pagi hari, ya itu sebagai jadi makanan yang baik untuk kuman-kuman yang ada di dalam mulut kita. Sehingga ketika dia mendapatkan makanan yang baik, ya dia akan menghasilkan asam, dan asam itu akan melakukan istilahnya remineralisasi. Remineralisasi itu yaitu melunakkan email. Melunakkan email, akhirnya terbentuklah biasanya warna putih atau hitam yang itu awal dari gejalanya gigi berlubang atau gigi karies. Seperti itu. Apakah itu yang biasa disebut karang gigi juga, dokter? Beda. Jadi karang gigi itu juga sebenarnya secara normal, secara fisiologis itu memang pada diri seseorang itu ada, itu hasil dari kandungan yang ada di air ludah. Ya, secara normal itu dia memang akan ada setiap 6 bulan, setahun. Makanya idealnya harus dibersihkan. Tapi itu memang subjektif, tiap orang berbeda-beda. Ada yang karang giginya banyak cepat terbentuk, ada yang tidak, seperti itu. Ya, itu tadi yang saya sampaikan penyebab terjadinya gigi berlubang. Tapi sebenarnya kesehatan gigi dan mulut itu ada yang juga peradangan gusi. Peradangan gusi itu juga bisa disebabkan oleh adanya karang gigi. Ya, oke, nanti untuk penjelasan berikutnya nanti sebentar saya akan jelaskan. Nah dokter, sebelum masuk ke situ sedikit membahas tadi karang gigi. Katanya juga normal dimiliki setiap orang karena dia terbentuk. Normal terbentuknya karena air ludah tadi ya dokter. Nah, apakah ada karang gigi yang kemudian pertumbuhannya menjadi tidak normal? Ya, jadi karang gigi itu kan dengan tadi yang adanya plak, terus adanya kandungan kalsium di air ludah kita secara normal, ya dia tumbuh selapis tipis dan lama kelamaan jadi menebal. Dan itu menyebabkan juga karang gigi yang dikenal dengan kalkulus. Ya memang idealnya itu biasanya pasien saya datang, dok ini saya udah sikat kuat-kuat kok karang giginya tidak hilang gitu. Ya memang tidak bisa hilang dengan penyikatan gigi. Ya seharusnya ke dokter gigi. Dan apabila karang gigi itu dibiarkan, ya lama-kelamaan dapat merusak gusi yang dikenal dengan peradangan gusi. Dan kalau dibiarkan lebih lama lagi, gigi kita bisa goyang, terutama pada gigi depan. Ya biasanya kan karang gigi lebih banyak itu di daerah gigi bawah di belakang mendekati lidah. Kenapa? Karena di situ ada saluran air ludah. Jadi biasanya di situ karang giginya lebih banyak terbentuk. Yang kedua lagi, karang gigi juga lebih banyak terbentuk di daerah kalau kita mengunyah cuma satu sisi. Ya kalau kita mengunyah satu sisi, di daerah yang kita tidak mengunyah itu karang giginya akan terbentuk lebih banyak karena di situ tidak keluar air ludah, padahal air ludah itu sebagai self cleansing atau sebagai pembersih. Jadi saya selalu menyarankan kepada pasien saya, kepada orang yang bertanya untuk melakukan pengunyahan di 2 sisi. Seperti itu. Biasanya dia nggak mengunyah di satu sisi karena katanya giginya lubang atau sakit, ya makanya seharusnya yang lubang atau yang sakit itu dirawat dan dibawa ke dokter gigi. Bukan dicabut, dokter. Sebenarnya prinsip di kedokteran gigi itu mempertahankan gigi selama mungkin yang bisa kita pertahankan, kecuali memang sudah indikasi pencabutan, ya mau ndak mau dicabut. Tapi biasanya saran saya ketika sudah dicabut dibuatkan gigi tiruan atau protesa. Karena kalau dibiarkan misalkan pada gigi bawah, kalau sudah dicabut gigi atas adanya gravitasi bisa turun, gigi sebelahnya juga bisa bergeser, dan akhirnya titik kontak gigi-gigi yang lainnya juga jadi terganggu. Itu biasanya makanya ada makanan yang terselip atau yang dikenal dengan food impaksi. Jadi saran kami kalau memang harus terpaksa dicabut, seharusnya digantikan oleh gigi tiruan. Seperti itu.
Oke, ini menarik sekali dokter, gigi tiruan. Kayaknya nanti akan kita bahas juga nih dokter. Oke, menyambung tadi mengenai gigi berlubang ya dokter. Oke, lalu ketika gigi berlubang apa nih yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya gigi berlubang? Oke, izin saya menjelaskan ini ya. Oke. Jadi gigi ini terdiri dari ini adalah gigi ya, mungkin bisa dilihat lebih dekat. Gigi ini ada 3 lapisan. Pertama lapisan email, ya ini lapisan email ini lapisan yang paling kuat. Baru kedua lapisan dentin. Oke. Ya, ini ada yang ketiga lapisan pulpa. Oke Bu Dokter, maaf saya potong. Lapisan yang paling luar tadi email itu yang kita lihat. Iya, yang warna putih. Oke, gigi kita pemirsa yang saat ini kita lihat itu adalah lapisan email gigi. Iya, lapisan email, dan yang kedua dentin, ketiganya pulpa. Di pulpa inilah yang terdiri dari adanya pembuluh darah, ada saraf ya. Biasanya gejala awal dari gigi berlubang itu ada tanda hitam atau putih pada email dulu. Dan biasanya kalau email ini sudah mulai ditandai kerusakan awal, kadang pasiennya masih belum mengeluh itu. Belum mengeluh dan merasa itu biasa-biasa saja. Padahal seharusnya itu adalah tanda awal gejala berlubang dan seharusnya segera ditambal. Oke. Ya. Tapi ketika lapisan email itu dibiarkan saja, tidak dilakukan penambalan, dia akan pelan-pelan mencapai lapisan dentin. Kalau udah mencapai dentin, ini kerusakannya lebih cepat lagi. Karena kenapa? Dentin ini lapisannya lebih lunak. Dia akan makanya biasanya terbentuk jadi sebenarnya jadi segitiga begini. Kelihatan di atasnya kecil, ketika kita bersihkan itu ternyata di bawah dalamnya udah luas. Nah, apalagi kalau sudah mencapai jaringan pulpa dan pembuluh darah ini, itu biasanya pasien datang sudah sangat kesakitan. Ya, kira-kira menurut kakak bagusan mana, sakit hati atau sakit gigi? Aduh, sakit hati aja nih kalau dokter. Kayaknya pemirsa di rumah juga setuju kalau sakit hati aja daripada sakit gigi ya pemirsa ya. Seperti lagunya Maggie Z, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ya. Makanya kalau giginya berlubang jangan lupa ke dokter gigi. Nah itu pemirsa, kalau giginya berlubang jangan dibuat apa-apa, takutnya malah makin berlubang lagi. Langsung segera periksakan ke dokter gigi terdekat. Nah bagi Anda juga yang sedang menonton mungkin memiliki masalah tentang gigi ataupun mulut Anda, silakan langsung bergabung dengan kami di 0451 452 414 karena masih ada cukup banyak waktu untuk kita berdiskusi langsung dengan Dokter Lutfia di sini. Nah dokter, kembali banyak sekali ya kalau tadi kita kayaknya sudah paham paling utama anatomi gigi begitu. Nah apakah ada masalah-masalah lainnya yang biasanya muncul nih di dalam kesehatan mulut dan gigi? Kalau yang tadi sudah dijelaskan, pertama gigi berlubang. Biasanya ada apa lagi nih dokter masalah-masalah? Gigi berlubang, terus adanya peradangan gusi yang menyebabkan gingivitis istilahnya ya, peradangan gusi. Itu kalau lebih meluas lagi bisa sampai ke tulang yang mengikat gigi. Ya, atau yang dikenal namanya periodontitis ya. Kalau kita biarkan dari peradangan gusi, karang giginya tidak dibiarkan, itu sampai merusak jaringan penyangga gigi. Nah, jaringan penyangga gigi yang seperti saya sampaikan tadi ini, nah, ini adalah jaringan penyangga gigi ya. Ini ya. Iya. Kalau karang giginya di sini dibiarkan, lama-lama merusak tulang. Kan gigi itu dibungkus oleh tulang. Dan kalau dibiarkan itu lama-kelamaan giginya bisa goyang. Makanya gigi itu walaupun dia tidak lubang, walaupun tidak berlubang, tapi kalau disebabkan oleh peradangan gusi sampai ke jaringan penyangga gigi, itu dapat menyebabkan gigi goyang. Makanya biasanya pasien datang walaupun giginya nggak lubang, tapi giginya bisa goyang karena karang gigi. Oke dokter, maaf saya tanya kembali tentang karang gigi, biasanya kan muncul di sebelah sini ya. Oke, ketika kita melakukan pembersihan scaling gitu ya, apakah juga akan merusak email gigi kita? Tidak. Jadi memang sebenarnya jaringan yang paling kuat di tubuh kita ini adalah gigi.
Iya. Dibanding tulang-tulang lainnya paling ini gigi. Makanya kalau di luar negeri itu salah satu untuk mengidentifikasi kasus-kasus pesawat jatuh dan lain-lain itu yang paling gampang diidentifikasi adalah giginya, karena biasanya gigi itu tidak mengalami kerusakan. Jadi ketika dilakukan pembersihan karang gigi, giginya insya Allah tidak rusak. Tidak rusak. Iya, seperti Oke. Kita ke penelpon dulu, dokter. Sudah ada yang Silakan. masuk. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan warahmatullahi Pak Ihsan. wabarakatuh. Dengan Pak Ihsan di Tondo, silakan Pak Ihsan langsung Iya, dengan betul. pertanyaannya. Iya, jadi yang saya ingin tanyakan di sini, kebanyakan kita kan budayanya itu Bu Dokter ya, Ya. terutama waktu pagi hari. Jadi kita mandi dulu, sikat gigi dulu, baru sarapan. Ya. Padahal sebenarnya kan sarapan dulu, baru sikat gigi. Apakah kita bisa mengulang lagi atau kita mandi saja tapi nggak usah dulu sikat gigi, nanti habis sarapan baru sikat gigi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, sebenarnya apa sih penyebab utama sehingga terjadinya kanker pada mulut? Wow. Kemudian yang menyebabkan sariawan, apakah itu melalui makanan atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan lain, misalnya merokok begitu, sehingga menimbulkan sariawan. Oke. Iya, makasih. Terima Assalamualaikum. kasih Terima kasih. Pak Ihsan di Tondo sudah masuk dengan pertanyaannya. Menarik juga nih pertanyaan Pak Ihsan. Langsung dijawab Bu Dokter. Ya, terima kasih Pak Ihsan atas pertanyaannya dan bagus sekali ya. Yang pertama budaya menyikat gigi. Ya memang kalau kita mandi tuh secara otomatis kita menyikat gigi itu tidak masalah ya. Jadi memang nanti pada saat kita setelah sarapan seperti yang saya sampaikan tadi dengan jeda 30 sampai 1 jam kita melakukan penyikatan gigi lagi. Tapi saya sarankan penyikatan gigi itu tidak mesti sampai terlalu kuat. Ya, karena mohon maaf biasanya saking kuatnya supaya bersih orang di luar kamar mandi itu mendengar gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu. Kita menyikat gigi secara perlahan dan secara seksama dan seluruh permukaan gigi itu disikat. Jangan cuma mentang-mentang di depan aja, tapi sebenarnya di dalam dan di bagian belakang juga semua harus disikat. Jadi ya memang sebenarnya pada saat mandi ya menyikat gigi aja itu udah secara otomatis ya. Tapi kami sarankan sesudah sarapan nggak apa-apa ya harus menyikat gigi. Yang penting jangan terlalu kuat. Karena biasanya pasien saya datang saking kuatnya bulu sikatnya sampai keluar gitu. Itu berarti tanda penyikatan gigi yang terlalu kuat. Karena kalau terlalu kuat malah gusinya nanti yang atasnya jadi naik, yang bawahnya jadi turun. Itu namanya gusinya jadi atrisi, terbuka. Oke. Permukaan akarnya terbuka. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu tadi penyebab dari tumor gigi ya. Jadi Kanker mulut, dokter. kanker mulut. Jadi memang saya bukan menakut-nakuti kepada Bapak Ibu, kita tidak boleh menyepelekan itu mengenai gigi yang berlubang karena itu dapat juga menyerang ke organ-organ lainnya. Ada namanya vokal infeksi. Vokal infeksi itu bisa ke jantung, bisa ke paru, dan bisa ke organ lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kanker mulut itu memang ada beberapa penyebab. Ya mohon maaf Pak, bisa salah satunya pemicunya adalah rokok. Itu adalah pemicunya adalah rokok dan juga bisa faktor genetik. Faktor keturunan. Oke. Terus yang mengenai sariawan tadi di kedokteran yang dikenal dengan stomatitis, yaitu juga bisa disebabkan oleh kekurangan vitamin-vitamin ya. Jadi kami sarankan ya memang seharusnya makan makanan seimbang, gizi seimbang ya, mengandung karbohidrat, mengandung serat, juga vitamin-vitamin.
Dan sebenarnya juga sariawan itu salah satu faktor pemicunya juga adalah stres. Waduh. Stres itu pemicu juga Pemicu ya. juga, Jadi dokter ya. mohon maaf Pak Ihsan, ya memang stres ini tentunya kita tidak bisa hindari ya. Betul. Namanya kalau dalam kehidupan pasti ada masalah. Tapi bagaimana kita memanage stres itu supaya kita always be happy ya. Always be happy. Kita tetap olahraga ya, Betul. bisa bersendaungro sama keluarga, sama sahabat, itu juga penting. Itu Salah penting. satu bagaimana kita memanage stres. Oke, nah dokter, menarik sekali pembicaraan kita dan langsung sudah ada juga yang kembali menelpon, Oke. sudah bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo, iya dengan Bu Iya. Reni di Jalan Veteran, silakan Bu Reni langsung dengan pertanyaannya. Iya, assalamualaikum Bu Dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Dokter, saya mau bertanya. Ini tadi kan membahas tentang cara mensikat gigi. Itu kan kalau di pasaran banyak jenis sikat gigi yang tersedia dengan bulu. Ada yang bulu yang halus, kemudian ada sedikit agak kasar, kemudian ada ujung sikat yang lancip, ada yang bundar. Nah, menurut dokter itu yang mana yang bagus? Terus pertanyaan kedua, Dok, apakah begini, Dok? Apakah giginya kita itu bisa menyusut? Misalnya gigi kita kan biasa rapat. Terus makin umur itu bisa merenggang. Apakah memang itu bisa terjadi? Terus penyebabnya apa, Dok? Iya, itu saja, Dok. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Bu Reni di Jalan Veteran. Ini juga pertanyaan saya nih. Silakan langsung dijawab dokter. Ya, terima kasih Bu Reni atas pertanyaannya yang bagus sekali. Yang pertama jenis sikat gigi ya. Sebenarnya jenis sikat gigi yang di pasaran itu sudah cukup bagus ya. Mereka tidak akan bisa memproduksi kalau tidak ada izin. Jadi sebenarnya apapun sikat giginya itu bagus, tapi yang paling penting ukuran. Kalau anak-anak ya seharusnya sikat giginya sesuai sikat gigi anak-anak. Kalau sudah dewasa sikat gigi yang ukuran dewasa. Apakah bentuknya yang bulat atau apa itu nggak ada masalah Bu. Insya Allah apa yang Ibu beli itu udah bagus, tapi kembali lagi cara menyikat giginya. Cara menyikat giginya kembali lagi semua permukaan disikat. Jangan terlalu kuat dan pelan-pelan dan seksama. Saya menyarankan menyikat gigi itu seharusnya sebaiknya di depan cermin Bu. Makanya kalau di hotel-hotel atau apa di wastafel ya. Jadi kalau tidak di kamar mandi itu kalau bisa ada cermin. Jadi kita menyikat gigi itu di depan cermin ya. Terus yang kedua tadi mengenai gigi yang renggang ya Bu. Coba bisa dilihat apakah kira-kira giginya itu ada yang sudah tercabut. Oke. Makanya kalau gigi apalagi gigi molar atau gigi geraham yang pertama itu kalau dicabut itu kami sangat menyarankan untuk digantikan segera gigi tiruan. Karena kalau ada lengkung gigi kita itu sudah ada yang hilang, makanya gigi-gigi yang lain itu bisa bergeser. Kenapa? Karena akar gigi ini kan bulat. Akar gigi kita ini bukan kotak. Jadi ketika ada yang hilang, sama kalau kita berbaris ya Bu, kalau ada satu teman kita nggak ada di situ kita bisa bergeser. Tapi kalau gigi tersebut tetap ada itu sulit bergeser. Tapi ketika ada yang hilang itu gampang bergeser, makanya kami mengajukan untuk digantikan gigi tiruan. Oke. Nah, terus mohon maaf Bu, seiring berjalannya waktu ya memang faktor usia. Apalagi untuk orang yang ada riwayat misalkan penyakit gula atau diabetes mellitus. Biasanya itu kerusakan tulang termasuk tulang penyangga giginya itu biasanya juga mengalami kerusakan. Kalau mengalami kerusakan penyangga giginya lama-lama giginya goyang jadi renggang. Jadi memang ada beberapa pasien saya mengeluh Dok, kok gigi saya dulu rapi, enggak ini kok lama-kelamaan maju atau bergerak ya. Itu biasanya apakah ada faktor riwayat penyakit gula atau ya tadi giginya ada yang sudah tercabut terus tidak segera digantikan. Seperti itu ya. Oke, semoga Bu Reni pertanyaannya bisa jelas. Oke, semoga menjawab. Tapi dokter, menarik sekali nih tadi. Saya ingin menyambung sedikit. Kalau dokter sendiri menggunakan sikat gigi itu yang ada tipenya kah atau apa, kalau preferensi dokter sendiri?
Kalau saya sikat gigi ya tentu sesuai sikat gigi orang dewasa. Yang kedua bulu sikatnya yang halus, yang apa ya, smooth ya. Tapi ada kok biasanya di bungkusannya itu bahwa dibilang ini adalah sikat giginya bulunya lembut seperti itu. Tapi untuk pasta gigi saya juga tidak merekomendasikan harus merek A, merek B, karena semua yang keluar yang dijual itu biasanya sudah mengeluarkan sudah ada izin. Tapi yang paling penting cara penyikatan gigi dengan waktu menyikat gigi itu yang paling penting. Dengan Waktu yang saya bilang tadi minimal 2 kali sehari, pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Tapi kalau pada saat mandi mau nyikat gigi silahkan. Kalau terlalu banyak sikat gigi, misal sehari 5 kali itu masalah nggak, Sebenarnya dokter? bisa, yang penting jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat ya itu kembali lagi gusinya yang atas bisa naik, yang bawah bisa turun. Akhirnya permukaan giginya terbuka dan akar giginya terbuka, itu menyebabkan ngilu. Bahkan saya beberapa kali dokter ketika menyikat gigi, mungkin karena terlalu semangat sampai darah ya. Ya, itu juga biasanya kalau dia berdarah kemungkinan apakah ada peradangan gusi ya. Makanya kita harus lihat kalau gusinya itu normalnya kan warna merah muda. Kalau warnanya agak lebih merah dari normal, itu kemungkinan ada peradangan gusi. Bisa kita lihat apakah kemungkinan sudah terjadi terbentuk karang gigi yang lama sudah tidak dibersihkan. Oke, baik. Sudah ada penelpon lagi yang bergabung dengan kita ini di sini. kelihatannya laku ya. Iya, ini topik yang jadi pertanyaan semua kita Halo. juga. Oke, kembali bergabung dengan kita Pak Ihsan di Tondo. Silakan Pak Ihsan. Iya, ini yang ingin saya tanyakan. Saya kan termasuk salah satu memiliki gigi sensitif begitu ya. Apa namanya, yaitu air dingin atau RS begitu. Baik. Ya, yang ingin saya tanyakan, apakah saya harus menggunakan pasta gigi yang memang khusus yang sensitif, atau yang sembarang saja begitu? Ya, kemudian yang kedua, orang yang menggunakan gigi palsu, apakah masih bisa menimbulkan kanker mulut begitu? Ya, itu aja. Makasih Bu Dokter. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Nah, langsung dijawab aja dokter. Terima kasih Pak Ihsan. Ini kelihatannya pertanyaan Pak Ihsan yang kedua ya. Iya. Yang pertama mengenai pasta gigi ya. Betul. Jadi saya sarankan Pak, kalau memang Bapak giginya sensitif, ada beberapa produk pasta gigi itu yang mengeluarkan produk yang khusus gigi sensitif. Ada ya, tapi mohon maaf secara ini etis saya tidak usah sebut namanya, tapi ada. Terus yang kedua mengenai gigi tiruan, ya kembali lagi gigi tiruan Bapak apakah itu full denture atau gigi tiruan penuh atau sebagian. Sebenarnya kanker mulut itu bisa juga disebabkan dari terjadi itu bukan cuma hanya di gigi saja ya, justru di jaringan lunak. Di jaringan lunak dari mulut kita, bisa di lidah, bisa di pipi ya. Kembali lagi itu saya bilang tadi ada beberapa faktor genetik. Yang pertama, yang kedua juga ada beberapa faktor pemicu ya, salah satunya juga merokok ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan menggunakan gigi tiruannya juga tidak sesuai, ada yang dapat mengiritasi, itu juga berbahaya. Jadi saran saya kalau ada gigi tiruan, terus ada keluhan, sakit, atau kelebihan sayapnya tajam, ya segeralah ke dokter gigi. Misalkan dokter gigi yang Bapak Ibu buat gigi tiruan tersebut, jangan dibiarkan. Seperti itu. Makasih Pak Ihsan. Terima kasih Pak Ihsan sudah bertanya nih, kayaknya banyak sekali pertanyaannya yang masuk dokter. Termasuk pertanyaan di note saya ini masih banyak sekali, cuman saya udah di kode ini kayak waktunya tinggal terbatas ya. Langsung aja dokter ke kesimpulan kita pada malam hari ini. Ya, kesimpulan saya tentunya mari kita menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, karena insya Allah apabila
kesehatan gigi dan mulut kita jaga dengan baik, kesehatan tubuh kita juga insya Allah akan terjaga dengan baik. Dan kembali lagi jangan lupa merawat gigi dengan menyikat gigi 2 kali sehari, minimal sesudah sarapan dan malam sebelum tidur, makan makanan seimbang, gizi seimbang. Kalau saya selalu bilang cerdik. Oke. Cerdik, cek kesehatan. Yang kedua, enyahkan asap rokok. R-nya rutin berolahraga. D-nya diet seimbang. I-nya istirahat yang cukup. Yang K-nya kelola stres. Oke, jadi pemirsa itu tadi kesimpulan dan juga pesan-pesan buat Anda pemirsa harus cerdik ya dokter ya. Dan yang paling utama adalah menjaga kebersihan mulut dan gigi dengan minimal menggosok gigi, membersihkan gigi sehari 2 kali pemirsa. Dan terima kasih Bu Dokter sudah hadir bersama kita, Dokter Gigi Lutfia Sabudin, Master Kesehatan Masyarakat yang juga merupakan Wakil Dekan 3 Kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat Palu. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dokter. Terima kasih Kak Ayu. Sama-sama, kita menunggu lagi kedatangan dokter selanjutnya di Solusi Menuju Sehat episode selanjutnya. Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Saksikan terus Solusi Menuju Sehat setiap hari Senin pukul 6 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Ayu Purwotuo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.